Mulai gugup itu karena Berarti dia berpikiran di samping minta Ustaz. di samping begitu itu orang bayi sudah meninggal meninggal. karena reaktif. Jadi gitu. Kenapa so 3 hari dapat lihat DP perubahan so bagus. Kong tiba-tiba disuruh tanda tangan. Jangan memperhitungkan apa yang orang kasih ke Tuhan. Pondok Cerita. Oke, Shalom sahabat cerita, senang sekali Anda bisa bersama-sama kembali dengan kami dalam podcast Pondok Cerita. Dalam edisi kali ini kita akan membahas satu topik yang begitu istimewa tentang pandemi yang melanda bumi ini. Nah, kurang lebih selama 3 tahun kita dihantui oleh pandemi yang bernama virus corona. Masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dan bahkan masih bertahan sampai 2022. 3 tahun kita berjuang dan hidup berdampingan dengan virus ini. Ada yang bertahan, tapi tidak banyak pula yang meninggal karena pandemi ini. Dan sebelum kami memulaikan membahas tentang corona ini, kami dari Pondok Cerita mengucapkan turut berbelasungkawa bagi sahabat Pondok Cerita yang keluarganya, rekan-rekannya yang meninggal atau yang telah berpulang karena mengalami virus corona ini. Oke, dan hari ini kita akan mewawancarai sepasang suami istri tentunya yang luar biasa yang merupakan survival dari COVID-19. Nah, dan tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Brother Dolphin dan Kak Susi. Oke, selamat Baku Dapa. Oke, ya masih pakai masker ini. Tapi sudah negatif kan? Sudah. Nah, sudah berarti bisa dibuka. Oke, luar biasa. Nah, Bentar le audiens ada dengar tentang COVID, kebat orang ya prokes kan malam. tetap kita semua menerapkan prokes, tapi kami yang di sini sudah negatif, jadi tetap aman. Oke, nah sahabat cerita, senang sekali kami kehadiran. Kita panggil Brother Dolphin dan Kak Susi juga, Kang. Oke, soalnya rasa aneh kalau mau panggil lebih Sister santai. Susi, supaya lebih santai tentunya. Oke, nah ini luar biasa sekali karena baru kali ini 2 narasumber hadir sekaligus. Berarti ini edisi spesial luar biasa. Pasangan suami istri. Nah, saya mendengar beberapa waktu lalu ada yang terkena COVID-19. Nah, ini siapa yang terkena COVID-19? Saya. Oh, Saya juga. oh jadi bisa dikatakan Dua-dua. dua-duanya terkena COVID-19. Nah, bagaimana sampai, dan saya dengar yang lebih sebenarnya lebih cenderung parah ke suami ya. Oke, nah Brother Dolphin dulu nih yang saya ingin bertanya. Dari mana Brother Dolphin sampai tahu kalau brother itu terkena COVID-19? Nah, itu pas waktu kerja. Nah, awalnya sebenarnya ndak mau dapat tahu kalau terkena COVID. Karena waktu itu kan masuk kerja santai, ndak ada isu-isu ada COVID lagi aktif. Nah, tiba-tiba di hari itu kebetulan kita punya leher agak rasa gatal dan kita mau cari troches yang untuk menghilangkan Rasa gatal. rasa gatal di leher. Nah, Jadi baik. kita turun ke klinik. Nah, turun ke klinik perusahaan untuk mau minta obat. Dan sampai di sana itu ada satu orang di dalam klinik. Nah, kita tidak tahu kalau dia itu salah satu yang positif. Oh, Nah, oke. kita sampai di dalam langsung tanya mana biasanya orang panggil Menkes Nah, karena iya. dia Menteri Kesehatan. nurse di perusahaan, jadi kita panggil Menkes. Nah, yang orang ini bilang ada di sebelah, dia tidak bilang kalau dia sudah terkena positif dan Oh, habis antigen. Nah, kita di dalam cari-cari obat mana terus pas yang nurse ini masuk, dia bilang bikin apa di sini? Mau minta obat. Ya, siapa ngana masuk? Ini satu orang lagi antigen karena ada beberapa yang reaktif. Jadi, kita mau balik bagaimana? Jangan balik, jangan keluar sebelum mau antigen. Oh, istilahnya terjebak di situ, tidak di situ. sengaja. Jadi tak kunci Oke. di dalam, saya dapat keluar. Ya Allah, sudah. Tunggu antrian ketiga. Setelah dicek, awalnya nurse bilang ini DP garis cuma 1, jadi nyapa apa. Dia bilang ngana ke atas Jo karena aman.
apa antigen pertama karena DP garis cuma satu Ini kan tuh kalau garis 1 itu negatif. negatif. Oke. Nah, jadi dia bilang oh aman. Ya sudah, karena naik ke atas Jo, kembali balik ke kantor Jo, karena enggak apa-apa. Sudah kalau naik ke atas sampai di atas kita ambil air minum itu yang kita punya hasil antigen kita taruh di atas meja. Oh, iya. Taruh di atas meja, balik dari ambil air minum, pas mau minum, ada dia ulang. Kenapa dia punya garis yang satu sudah mulai muncul, sudah buram, semakin jelas. Jadi, kayaknya positif ini. Turun lagi ke klinik bilang, Menkes, ini 2 DP garis ini. Dia bilang, sudah. Pindah sebelah, pergi di ruangan yang khusus yang reaktif. Jadi di situ divonis kita reaktif. Di situ akhirnya divonis reaktif. Nah, waktu itu langsung disuruh pulang. Ya, langsung disuruh pulang. Terus dari perusahaan bilang hari Jumat besoknya itu harus PCR. Jadi diarahkan untuk PCR di salah satu klinik di Girian. Ya. Dan hari Sabtu keluar hasil positif. Nah, oke. Saya beralih ke istri ini. Nah, kan pasti akan pulang ke rumah. Suami akan pulang ke rumah. Terus apa yang dikatakan waktu itu dan responnya seperti apa? Waktu itu dia kan masih di kantor, kita juga bekerja di kantor. Kemudian dia kirim DP hasil swab antigen itu, dia foto, terus dia kirim. Nih, setuju itu dah. Kita beli ya. Mau bilang tenang, tapi karena kita pembawaan orang kan tenang, kok kita berpikir sendiri dan jadi saya pikir nyanda kok cuma reaktif biasa dan jadi saya pikir begitu. Sudah tenang Jo, karena kita orang kadang-kala mungkin dia sedang galau saat itu karena reaktif, jadi kita berusaha kasih tenang ke dia. Yo sudah istirahat, kalau memang reaktif ya pulang Jo ke rumah dan jadi ya otomatis kan bilang kalaupun satu reaktif dan bilang kalau ada yang kontak erat apalagi keluarga itu pasti otomatis bilang sudah kena. Jadi kita sementara kita berdiam dulu dan jadi kita bilang istirahat dulu. Pas itu hari Kamis, besoknya Jumat hari singkat, kita pas juga izin di kantor. Jadi kita belum kasih tahu di kantor dan kalau kita suami reaktif dan saat itu. Tapi berusaha tenang aja cuma pikir ada demam ini babato begitu dan pikir biasa juga. Jadi lewat seperti itu sampai di hari Jumat. Oh, sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Kayak habis makan siang ini dia kok lebih rasa sakit itu badan yang bilang pisau ada hasil belum keluar hasil dari klinik ini dia. Kita tinggal menunggu DP hasil, kalau pasti dia positif otomatis kita lagi sudah. Jadi terus istirahat lagi di sebelah mobil kita. Ini positif. Wow. Kita karena sakit mau tanggapi bagaimana Kang? Itu sudah jadi iya dua istirahat. Akhirnya istirahat ya. Dan akhirnya juga Brother Dolphin isoman ya waktu itu. Disuruh isoman. Nah, kan ini berlangsung kapan ya kalau tidak salah? Tadi sudah terlanjur bicara, ini berlangsung berapa waktu yang lalu kalau boleh tahu? Tanggal berapa itu? Tanggal Februari 12. Tanggal 11 dia PCR. PCR tanggal 11, hasilnya keluar tanggal 12. Oke, berarti masih sekitaran bulan Februari. Oke, masih. Berarti yang kena ya Omikron berarti kan? Omikron. Oke, Omikron. Nah, ketika mengetahui sudah positif, bagaimana reaksi pertama? Heboh kah atau gimana? Kita hanya berpikir, langsung isolasi ini, karantina ini dia. Otomatis kan kalau orang dapat tahu, orang pasti akan mengusirkan orang. Gimana ini orang-orang di sekitar orang penghunian. Otomatis kita juga langsung istilahnya tuh orang berbijak dan jadi istilahnya tuh orang mawas diri sendiri kan tuh supaya orang tidak membahayakan orang di sekitar orang. Jadi kita kan tuh langsung ke kantor, bukan ke kantor pas jam kantor. Pas kantor itu kan tutup hari Sabtu. Jadi kita langsung ambil tapi peralatan kantor kan terus tahu kita pasti tidak mau masuk kantor. Jadi kita mau bilang usahakan tenang dia kita tenang tetap. Cuma kita kasih info di teman kantor bahwa kita suami positif ya. Jadi seperti itu. Cuma kalau kita bilang permohonan kalau boleh orang di rumah juga jangan sampai mau heboh. Dan ini kalau heboh kiri kanan ini tetangga ini dia apa dong petanggapan itu yang lebih tidak enak kan ya orang petanggapan yang pertama. Tapi kita bereaksi terhadap suami kita berusaha untuk tenang ke dia. Ya betul sekali. Nah
Semakin luar biasa ini. Nah, bagaimana sih yang Brother Dolphin rasakan ketika terkena COVID-19 yang Omicron? Apa sih dampaknya ke kesehatan yang Brother Dolphin rasakan waktu itu? Kalau awal-awal PH dapat hasil biasa sih, enggak rasa apa-apa, dan malah kita lebih baku seru dengan teman-teman, baku ya kan orang ada bikin grup apa positif. Grup positif. Grup corona. Jadi baku seru di situ, ini so begini, pokoknya cerita yang nggak masuk akal, dan supaya teman-teman mau ketawa, tapi karena kita nggak rasa apa-apa, belum rasa apa-apa. PDP malam, Di PTS-nya hari keempat. hari Minggu subuh itu menggigil luar biasa. Minggu subuh. Minggu jam 2 ke jam 1 ya. Jam 2. Jam 2. Jadi waktu dites itu hari Kamis. Hari Jumat. Hari Kamis itu yang Yang pertama kali antigennya, antigen, baru PCR PCR hari Jumat, ketahui positifnya Sabtu, Sabtu, Minggunya Minggu subuh subuh langsung menunjukkan gejala yang lebih parah. sudah mulai muncul gejala. Uh-huh. Itu Bereaksi menggigil lumayan parah. Karena kan menggigil itu langsung bilang boleh tutup akan dengkaeng. So tutup dengkaeng, so tindis deng bantal, dia batindis, nyanda hilang. Asih dia badan berat kan, harusnya mau basuar, ini nyanda basuar sama sekali. Itu memang dinginnya luar biasa. Setelah beberapa Itu hari pertama. Jadi Hari itu setelah beberapa menit apa yang terjadi? beberapa menit itu langsung basuar basah kayak mandi. Jadi Nah, habis menggigil, Habis menggigil dingin sekali itu tiba-tiba keringat. langsung keringatan ya. keringatan basah kuyup. Itu panas atau gimana? Nggak Atau panas sih. dingin? Kayak keringat itu keluar sendiri. keluar setelah rasa dingin itu dia langsung keluar. Dari Keluar bilang dia sendiri. panas, Panasnya cuma nggak panas. tahu, nggak tahu. Oke, ya luar biasa ya berarti ini penyakit ini. Baru selanjutnya gimana? Terus DP besok sudah mulai batuk. Nah, batuk Oh, Seninnya mulai Senin. batuk. sudah mulai batuk itu dari Minggu siang. Oh, Minggu siang coba batuk. Dan yang pertama dirasakan itu yang bagian dada sebelah kiri. Nah, karena rasa di situ, langsung terpikir kan dulu dari riwayat Komorbid penyakit iya, bawaan. penyakit bawaan. Ah, Nah, itu kan kebetulan kita punya paru sebelah kiri pernah buram. Jadi iya. berarti kena ke penyakit bawaan. Jadi mungkin cuman sebelah kiri. Nah, Minggu malam batuknya sudah mulai parah, terus sakit sudah mulai menyebar ke paru kanan. Oke, menyebar ke paru Kanan. kanan. Itu batuk sudah mulai sakit, mau batuk sampai merunduk begitu dong, karena Susah. sesak sakit, Oke, sampai Sakit sekali. seperti itu, sampai rasa-rasa ketika batuk, menangis kalau mau batuk. rasanya sampai Sampai seperti tidur itu. pun susah. Kalau mau miring sebelah kiri itu sakitnya luar biasa, menusuk sekali yang di paru kiri. Jadi tidur harus miring kanan, nggak bisa miring kiri. Tidur harus miring kanan. Kalau mau barika itu lebih parah lagi. Jadi cuman bisa miring kanan kalau saat tidur malam. Oke, bahkan tidur pun Susah. sudah ada posisinya untuk merasa nyaman. Nyaman. Kalau sebelah kiri Kiri nggak bisa. tidak bisa terlentang, tidak bisa, harus mengambil posisi sebelah kanan. Nah, istrinya nih yang melihat kondisi suami seperti itu bagaimana gitu? Itu kan pasti hari keempat orang alami, hari Kamis kan Iya. mulai reaktif, Jumat, Sabtu, Minggu, Minggu. pas subuhnya ke Senin itu. Mhm. Dia bangun jam 2 itu kita tahu, terus sampai hampir siang itu jam 5 itu orang dua langsung tidur gara-gara dia bilang dingin, kita ada bantu-bantu ada setutup dan selimut. Kita tanya ke dia, sakit? Dia bilang memang sakit. Cuma karena kita pembawaan mungkin orang dua kebiasaan di rumah kadang-kala kalau sakit itu tuh kan mau bilang biasa dan tapi Mhm. kita antara percaya dan DP sakit ini karena kita juga kan memang dalam posisi demam tuh tapi kita kalau demam aja so rasa-rasa langsung suak begitu. Ini pasti begitu kita mau bilang santai enggak juga tapi antara mimpi dan gitu bilang kesekuat ke dia. Cuma DP hari Senin itu sebenarnya dia so rasa-rasa so minta ke rumah sakit yo kan. Oke. Senin Karena itu muntah. iyo karena so muntah-muntah. Muntah juga. Muntah-muntah. Pusing ya memang. Pusing ada.
Cuman Oke. mau apa? Cerna makanan itu pengennya mau dimuntahkan. Pas hari Senin itu dia Senin pagi itu Mm-mm. kan orang belum ada perawatan obat waktu itu Ya. karena masih proses isolasi, jadi obat-obatan hanya dong bilang Dari hanya klinik kirim klinik obat. dari perusahaan, terus dari teman-teman saudara segereja juga kasih obat, istilahnya dong bilang itu obat itu apa cari sendiri dan seperti itu tanpa ada pemeriksaan lanjut. Jadi itu yang buat kita sedikit ragu. Akhirnya dia bilang ke rumah sakit Jo, karena kan kondisi begini kan dong bilang harus ke rumah sakit tuh DP. Dia bilang waktu itu ada sesak, jadi kita pas DP subuh itu kita sempat info ke tim doa, ada tim doa tuh orang Ibu Widi, Ibu Lika, Ibu Desi, kita WA dan di grup kita bilang tolong bantu doa karena dia mengalami sesak nafas, dia minta ke rumah sakit karena memang DP dada sakit sekali. Akhirnya kan tuh beberapa teman dorang support karena kita juga keadaan itu masih istilahnya kan baru bangun dan keadaan juga tubuhnya fit. Jadi dia bilang mau ke rumah sakit, tunggu pagi Kang baru info juga Pak keluarga dulu karena kan semua orang dua tuh di sini dong keluarga yang mama papa yang kandung itu ada di Talaut. Jadi orang Pak info dulu. Mama langsung di Talaut serba takut kasih info pada DP keluarga di sini karena kita juga nih mau ambil keputusan sendiri. Dong bilang sakit ini kan dong bilang lumayan berbahaya gitu dah. Dengan antara mana dong bilang mau ke rumah sakit itu dia antara semua bilang mau menghantarkan orang kehidupan ke situ tuh. Jadi kita nih mau ambil keputusan sendiri. Kita tanya dia sakit, dia bilang kita sakit. Sementara ada keluarga bilang jangan ke rumah sakit. Seperti itu, tapi kita kasih info coba ikuti, dia bilang mari coba jalan. Dia bilang kita mau ke rumah sakit ini, tahun 2 ya persiapan apa-apa. Akhirnya di perjalanan ada tante bilang kalau boleh ke dokter dulu. Kong bilang ke dokter ahli dalam. Oh iya, disebutkan nama dokter. Oh kebetulan itu Dolphin P dokter waktu perawatan penyakit dalam yang tahun 2018 ya itu. Jadi langsung ke situ dia kasih obat waktu itu, obat penurun panas, obat batuk, vitamin seperti itu dah. Jadi Tondo pulang hari Senin itu dia pulang ke rumah. Sampai ke rumah dokter bilang penting mesti makan. Cuman yang DP masalahnya sampai lebih parah, makanan tidak bisa masuk ke dia. Makan, belum muntah. sampai leher muntah. Jadi itu yang Itu bikin DP hari bisa Senin itu bikin dia kejadian sudah bisa bikin lebih makan. parah karena juga makanan tidak masuk. nggak masuk. Oke. Terus kita tetap konsumsi obat meskipun udah ada makanan makan masuk, masuk kita paksa mesti obat. luar biasa. Oke, dan tadi dikatakan sedang mau sempat bawa ke rumah sakit, minta bawa ke rumah sakit. Nah, dan juga ada yang bilang jangan bawa, ada yang bilang tapi suami sendiri mau minta untuk dibawa. Nah, kita tahu bersama pandangan masyarakat sekarang bahwa kalau mau antar ke rumah sakit sama dengan Kak Susi bilang seperti menghantarkan, karena kebanyakan juga ada yang sudah tidak pulang begitu dan sudah langsung rumah sakit langsung ke Berpulang ke tempat yang berpulang lain. ke tempat yang senang istilahnya di sana. Nah, kenapa sampai akhirnya berdua memutuskan untuk harus bawa ke rumah sakit? Sebenarnya itu kita yang putuskan karena memang kan makanan sudah tidak masuk dan kita mau paksa bagaimanapun tetap tidak bisa mau makan. Nah kita alasan mau ke rumah sakit itu kita butuh infus. Setidaknya meskipun kita tidak dapat asupan makanan, setidaknya ada cairan yang masuk. Karena kan info dari teman perawat dia bilang dia juga harus support, butuh oksigen. Jadi harus harus ke rumah sakit. Oke, karena takutnya seperti mereka bilang kalau kadar oksigen Turun, itu sangat jika bahaya. tiba-tiba terjadi sesuatu, orang di rumah tidak ada penanganan tuh, jadi DP teman yang bilang ke dia harus bawa ke rumah sakit. Nah, dan akhirnya diantarlah ke rumah sakit akhirnya. Itu siapa yang antar? mau tidak mau. Dan bagaimana sih perasaannya? Iyo. Apakah memutuskan untuk mendampingi kah atau hanya mengantarkan saja atau gimana? Itu kan Senin tuh memang ketuk begini Senin malam. Rencananya Senin itu malam. mau ke rumah sakit tapi ditunda. Diulur-ulur karena bilang papa semua datang tuh papa bilang mau datang papa dari Talaut belum papa mau datang. Jadi kita kasih sedikit setenang loh dia bertahan yang dulu dah. Karena kita juga nggak ada persiapan apa-apa ini. Jadi sampai hari Selasa pagi itu coba lagi makan, kita bilang
coba dulu nih obat dokter kan belum 1 hari, istilahnya Iya, betul, dapat betul. obat Senin pagi, baru minumnya Senin siang dan malam, berarti kan belum bereaksi. Tapi bilang coba kita lihat ini sampai besok dan begitu. Jadi akhirnya dia semengeluh, dia bilang begini, aku tetap konsultasi ini dengan keluarga. Ada keluarga bilang gini, pokoknya jangan bawa, jangan bawa, jangan bawa. Kita sendiri bingung, no. Cuma dia bilang gini, kita yang rasa itu sakit. Jadi kita bilang oke, dan kita mau bilang so siap pergi, tetapi ya sebenarnya menolak, tapi tidak tega juga kan lihat dia seperti itu dan jadi memberanikan diri. Tapi untung DP hari Selasa itu kita buat persiapan dulu. Kita bilang lihat sampai siang, atau kalau boleh ke rumah sakit sore juga atau malam gitu dan setidaknya orang-orang di sekitar orang terlalu heboh dan pas mau lihat orang hampir rumah sakit itu orang mau tanya-tanya lah. Jadi kita bilang bertahan Jo, kalau boleh sore atau malam tuh ke rumah sakit. Jadi sudah diputuskan seperti itu. Jadi siap ke rumah sakit. Akhirnya Kita ke rumah pun sakit. karena memang mesti mau masuk, jadi kita pun sendiri kan sudah nggak tahu. Kalaupun mau masuk ke dalam, berarti kan kita sudah boleh mau keluar dan istilahnya seperti itu, betul. harus mendampingi. Jadi kita juga ambil kita persiapan pribadi lah gitu. Oke, dan akhirnya Kak Susi memutuskan untuk mendampingi, tidak hanya meninggalkan begitu dah. Merelakan diri untuk masuk sama-sama. Sama-sama. Tapi Kak Susi, puji Tuhannya tidak sampai parah. Kan tadi juga sempat merasakan gejalanya, tapi mungkin pengaruh tidak punya comorbid ya, maksudnya tidak punya penyakit Mungkin tidak ada bawaan, penyakit bawaan, ya. iya. Akhirnya jadi bisa lebih Bilang kita ringan. kondisi lebih kuat dari dia. Sebenarnya kalau mau bilang kita ini juga lebih lemah. Kalau sebelum ada corona ini biasanya kalau kena angin-angin Jo, kita itu cepat sekali terpapar flu dan seperti itu. Sampai proses penyembuhan flu itu pak kita lama, bisa mau 2 minggu kalau kita nyenak rutin minum vitamin. Tapi ya syukur puji Tuhan kita alami itu cuma hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. DP Selasa itu kita agak baikan dah waktu kita masuk rumah sakit. Dia agak baikan karena apa? Makan terus. Oke, Dia, mungkin dia cepat baik karena DP asupan cerita makanan lain. banyak. iya betul. Kita Karena- siksa karena makan kan kurang. Makan kurang. Padahal untuk pencernaan, penciuman tidak Tidak, masalah Tidak, ya. bukan. Tidak seperti gejala corona yang yang dulu. sebelumnya. Tapi kali ini memang tidak bisa telan makanan walaupun sudah dipaksa, dia keluar lagi ya. Oke. Nah, waktu masuk rumah sakit ini ditempatkan khusus kah atau seperti bagaimana? Bisa di-sharing mungkin ketika Pas yang rumah sakit, menjaga. biasa kan untuk pertama pasien itu di IGD yang IGD pertama itu orang itu langsung terbuka bilang dok, orang tanya ada apa ini, dok ini kebetulan orang sudah hasil positif, jadi kasih tunjuk DP hasil itu hari Selasa malam. Tuh bilang no DP hasil positif hari Sabtu. Cuma DP mulai kenapa sampai masuk bilang ya karena Sunya bisa makan. Mungkin so kalau dia posisinya kuat, DP tubuh kuat bisa masuk makanan, mungkin orang hanya isolasi di rumah, hanya rawat jalan seperti itu. Dan tetapi dok ini Sunya bisa makan, ini dia makanan Sunya bisa mau masuk melalui mulut dong. Jadi mungkin dia harus mau inap, mesti mau infus. Ya, nutrisinya masuk lewat infus. infus. Nah, kalau untuk brother sendiri, ini kan masuk masih sadar-sadar atau masih juga apa? Nah, bagaimana keadaan di sana? Apa yang dirasakan? Apa yang dilihat? Karena kebanyakan orang yang masuk di sana katanya ada yang semakin drop karena melihat situasi mungkin. Kalau awal-awalnya kita sih rasa kalau semua masuk berarti Full kita so gas. siap dan so siap mau DP kondisi bagaimanapun bagi Jo. Daripada kita mulai bersiksa, Mungkin dia tidak percaya DP istri waktu itu, dia lebih percaya dokter kan istilahnya di rumah. Tetapi kan tuh waktu masuk itu memang masih di IGD pemeriksaan situ. Pas udah bilang so mau isolasi, bilang bu so siap isolasi, kita bilang iya so siap, kita bilang gitu, mau tidak mau kita so siap. Oh iya, jadi kalau so masuk di dalam bu so boleh keluar. Jadi tuh orang dua langsung masuk di ruang sebelah IGD, DP nama IGD isolator. Masuk di ruang itu, ada kamar yang pertama dapat itu ada kamar besar, ruangan besar itu muat pasien sekitar 8 atau 10 orang. 8 atau 10 orang. Tetapi orang dua langsung di ruangan belakang, langsung di ruangan sendiri. Jadi kalau ternyata yang sudah hasilnya positif itu langsung ruang sendiri, enggak bisa gabung lagi dengan pasien yang orang yang masih Dalam bergejala, pemantauan. masih pemantauan, belum ada hasil PCR, belum dapat hasil PCR. Orang masih isolasi di depan yang sama-sama begitu. Tapi ketika orang dinyatakan positif, langsung di belakang dang. Oke. Dan juga pas waktu itu masuk di ruang itu,
mau bilang santai atau tenang, tetap karena kita percaya mau dapat infus itu berarti DP asupan makanan kan so bisa masuk Iya. ya. Jadi itu tenang sih waktu masuk ke dalam karena so siap toh. Jadi so istilahnya soplong begitu no so di dalam dang. Oke, jadi yang diperjelas lagi berarti yang masuk ini suaminya sebagai pasien dan istri sebagai pendamping ya. Pendamping. Jadi pasiennya hanya satu. Hanya satu. Oke, kalau Beraja bagaimana? Apa yang dilihat, apa yang dirasakan waktu itu? Ada rasa takut karena gimana ya? Kan penyakit ini mematikan. Ya, betul Jadi sekali. kalau so masuk rumah sakit itu berarti so parah sekali dan itu apa ya? Berpikir memang sampai situ. Karena kenapa kita berpikir begitu? Karena kita hasil PCR itu jauh lebih rendah dari teman-teman yang lain. Beda dengan PCR. Kan DP teman-teman. kalau hitungan CT value orang bilang itu yang hasil PCR kalau di atas 25 ada virus tapi sedikit. Oke. Nah, kita punya itu 18. Di bawah Artinya 25. banyak. virus yang ada pada kita itu lebih banyak daripada yang lain. Dan itu so parah sekali berarti. Dia bisa positif di angka 25 30 itu bisa dinyatakan positif tapi DP kadar Kadar virus itu virusnya kan, dari sedikit. hasil itu. Yang paling banyak itu di bawah 25. Di bawah 25. Berarti Tidak, garisnya itu sudah tidak buram-buram lagi kan? So, Ada yang bilang jadi yang lain kan biasanya merah, ya satu merah sekali, yang sisanya itu agak buram. Buram. Kalau bagi kita sama persis, merah-merah. merah. Ah, Yang C-nya merah, T-nya juga merah. Jadi sama. Dari situ kita berpikir kita so parah sekali. Berarti kalau mau masuk ini, mau infus, kalau memang infusnya bagus dan kita bisa makan, berarti mau sembuh. Oke, dan Tapi kalau nyanda, berarti semua dada. Oke. Dan akhirnya ditangani penanganannya seperti diberikan infus, diberikan obat-obat atau ada penanganan khusus lebih lagi? Jadi Yang awal itu merasa kok baru ini ada penanganan seperti ini baru tahu ya. Oh ada Ada biasa kan CT scan, obat kalau pasien itu masuk rumah sakit biasa kan ada obat yang rutin itu pagi 12 3x1 Iya. itu kan obat dokter pasti semua seperti itu ada 3x1 2x1 berarti orang kasih saat jam makan pagi sesudah makan siang dan sesudah makan malam itu rutin. Tapi ada satu obat yang memang Khusus. jadi ditambah ternyata itu obat khusus untuk pasien-pasien COVID itu dong bilang ada obat paket. obat COVID. paket Obat COVID paket. 5 hari. Harus dihabiskan selama 5 hari dengan jumlah 40 butir. 5 Untuk hari, hari 4 pertama 40 butir. Iya, hari 40 pertama butir itu dalam- harus diminum 8 butir sekali minum. Untuk hari 8 butir. pertama 8 butir. 8 butir sekali minum itu obat yang itu khusus Obat paket itu. paket plus Paket dengan 5 hari obat-obat itu. yang Plus lain. dengan obat 3x1. 3x1. Jadi hari DP jumlah obat Rabu itu. pagi kita minum obat yang 3x1 yang di luar aja. paket itu berapa biji? 5. 5. 5 ditambah 8. biji tambah 8 Satu obat Obat Tambah paket. delapan obat oke. paket. Itu yang pagi. Terus siang cuma minum obat Obat yang rumah sakit rumah biasanya. sakit yang Terus malam dosis tambah siang, lagi dosis 8. malam. 8 butir itu lagi minum untuk malam. Untuk Ya, malam ya kita semua. Iya, pagi dan malam. Pagi dan malam, ya, Sa- baik. satu Betul. hari, 2 hari pertama itu Untuk paket 8 itu pagi, dia 8 pagi dan malam. Besoknya lagi pagi 8, malam aja 8. Oke. Jadi 2 hari pertama 16 satu hari. 16 satu hari. Wah, luar biasa. Tapi akhirnya waktu itu akhirnya sudah bisa makan. Tapi nanti kita bahas tentang pemulihannya. Saya masih penasaran tentang kan di dalam itu ada juga orang-orang yang lain juga. Nah, ada ndak yang meninggal? Nah, itu di hari Rabu. Iya, hari Rabu ya. Rabu pagi tuh masuk enggak? Selasa malam baru masuk itu adik di sebelah Oh iya, itu hampir meninggal. Hampir Jadi meninggal. Yang kejang-kejang masih dia kan reaktif juga adik 3 umur 3 bulan. Oh, masih bayi. Jadi itu nurse yang kebetulan isolasi dalam bantu. Pas orang untuk masuk juga kasih- ada perawat-perawat yang terpapar. Isolasi. Orang memang dinyatakan positif. Itu- Jadi yang perawat juga Perawat juga. diisolasi Isolasi. sama-sama. Tapi Jadi pasien. tadi adik yang Ada 3 itu bulan. 3 bulan Masih bayi berarti. masih bayi masih Oke. kecil. Jadi orang bantu Malamnya kasih dorang masih bantu, bahan nafas iya. ulang, berhasil no. Iya. Nah, dia punya pagi katanya ih adik di Sempat sebelah mana? mau dirujuk
ada tanya kan, Oh, tanya iya. adik di sebelah mana. Kong yang nurse bilang soalnya ndak ada, so meninggal. Orang sempat rujuk ke Malayang tapi tidak sampai, so meninggal. Langsung berasa, aduh sudah, so mulai gugup itu karena Berarti dia berpikiran di samping minta Ustaz. di samping Pak kita itu orang bayi so meninggal meninggal. karena reaktif. Jadi kita aduh bahaya ini, so mulai berjalan malaikat pencabut nyawa gitu, so mulai berjalan ini. Jadi so mulai gugup. Tinggal untung ada istri yang menguatkan, bilang berdoa. Baru tahu no kita dia berpikiran kita seperti itu dah. Kalau yang lain juga ada lah, selain adik itu ada juga yang Nah, DP Besoknya. besok hari Besoknya Kamis juga ya. kan. Iya Kamis pagi. Itu yang di Masih muka. di depan, masih Dan di muka itu saudara dengar suara menangis. Tanya kemari meninggal. Gitu. Aduh, so dua. Ya dari samping ke muka berarti giliran semua di tengah-tengah berarti. Siapa kan berikut? Sobat rasa memang sobat rasa jahat Oke, sekali. berasa. Kita punya pikiran so mulai down. Mungkin kalau hanya ada istri di sini, Iya. kalau kita cuma kita sendiri, mungkin so pasrah. mungkin bisa ya. Saya ada dia kita menangis. Oke, berarti memang betul apa kata orang, kan ada yang memang di isoman tidak bisa dikunjungi siapa-siapa, kebanyakan mungkin drop Ya, juga karena drop mental karena ya, sendiri. karena samping-sampingnya juga sudah berpulang lebih dulu, jadi bisa dibilang mereka kena mental juga turun ya. Tapi puji Tuhan ada yang mendampingi, bisa kasih Menguatkan. semangat, bisa menguatkan. Oke, dan kalaupun banyak yang meninggal dan seperti itu, dan tadi juga Kak Susi bilang bahwa Kak Susi juga sempat WA ke tim doa. Nah, kenapa sih alasannya akhirnya juga Kak Susi mencari tim doa? Apa yang Kak Susi yakini pada waktu itu? Waktu itu pas DP reaksi pertama DP, dia bilang DP kritis masih di rumah. Kita sendiri kan, dalam posisi kita sendiri, kita kalau ada masalah jarang sekali mau curhat pak kita pe keluarga inti ya, istilahnya kita pe dari sisi kita pe keluarga. Beda dengan DP Dolphin pe keluarga, karena yang terpapar Dolphin otomatis kita harus kasih tahu DP keluarga. Dari kita pribadi kadang-kadang kalau punya masalah begitu mau kemana lagi kan, orang percaya, jadi mau kemana lagi, kita percaya hanya Tuhan dan orang-orang seiman yang bisa menguatkan. Dan jadi kita langsung WA dengan pas WA itu DP kita pe posisi itu dalam so struggle dan istilahnya so butuh sekali dan So butuh butuh sekali juga orang mau support kita sebenarnya, dan tetapi Yes. kita berusaha hanya sampaikan ada dari Kak Mei, Ibu Lika, Sandra, Kak Desi yang ada di grup itu, Grup orang doa. kasih support, bilang tenang sus, orang berdoa supaya Dolphin Susi boleh lewati semua ini dah. Itu DP kritis pertama. DP kritis kedua itu pasti di rumah sakit. DP hari kedua malam kedua itu pas dia bilang sesak nafas. Dia bilang sesak nafas, kok kita bilang betul sesak nafas ini di antara persaingannya ada. Kok dia so minta mau pasang oksigen. Aduh, di situ kita was-was lagi timbul lah, langsung oh Tuhan, rasa mau antara mau kasih dan nyandak dan karena kita pikir kalau mau pasang oksigen berarti kan separah ini parah dan kita masih berusaha menahan dia. Kita bilang kita masih cari informasi dan Dia bagaimana so tanya, ini. Pak. Kebetulan Egen Mbak telepon. Oh ada kok, Mbak- Onal Pusung juga datang, ada Egen yang Mbak video telepon call waktu waktu itu tanya mau pasang oksigen itu Oksigen so bagaimana? takut dan dia pikir pasang oksigen itu harus Semua selang di dalam, kayak dia dikasih begitu masuk sampai di semua dalam. kakak dan- Dia dia Saya pikir juga seperti itu. Seperti itu, iya kan, pikiran pikir seperti itu. Jadi kita Egen sempat jelaskan. takut, dia bilang setahu dorang cuma yang tempel sini. Kita bilang oke. kita mesti pastikan betul kalau cuma sampai sini. Tetapi kalau dia semua masuk ke dalam, kita bilang itu semua mempengaruhi DP Iya. pernafasan, DP mau makan sudah tidak bisa tuh. Otomatis kalau ada selang di dalam, justru semua mengganggu DP organ tubuh yang lain yang kita pikirkan seperti itu. Dan tapi kalau hanya dia bilang hanya taruh di hidung, ya oke. Dan kita cari pastikan dulu. Ada juga Cik Siska kan pernah juga Iya, masuk pengalaman tuh, tanya oh seperti itu. Kita akhirnya juga memberanikan diri tanya ke perawat. Pak bilang dang dia butuh oksigen, dia bilang dia susah nafas butuh oksigen. Dan kalau kita mau pasang oksigen itu bagaimana, mau sampai masuk selang? Kita bilang kalau masuk selang kita bilang kita menolak, kita minta pulang karena hari pertama pas masuk itu sudah infus, DP kondisi
so bagus karena kan so bisa makan, setidaknya 1-2 leper itu bisa bisa makan dan karena so ada obat tuh yang masuk. Kayak apa ini kok tiba-tiba mau pasang oksigen, jadi kita pikir aduh kalau berani mau pasang seperti itu, kita bilang kita mau pulang seperti itu dah. Itu DP kritis kedua. DP kritis ketiga pas orang dapat suruh pindah kamar. Dapat suruh dari ruang IGD isolator itu masih bilang ruang darurat pertama. Orang dapat suruh pindah di ruang isolasi yang ruang amarilis waktu itu yang memang dijadikan ruang karantina pasien COVID yang sebelum-sebelumnya. Itu ada satu ruang khusus lagi khusus untuk pasien COVID. Tuh bilang pindah dong. Waktu bilang pindah itu Kak di malam keempat kalau tidak salah itu tengah malam dapat info kita sudah tidur pas ada perawat ada mau kasih obat dia bilang Pak kalau apa so mau pindah kamar. Dia bilang kita mau pindah kata ini dia begitu. Akhirnya kita sunyak tidur kita menimbang no barang dan tapi pikir kayak boleh mau pindah kong perawat datang Bu nanti ke depan nih ada yang mau tanda tangan seperti itu. Lebih kita pikiran lebih apa ini buat tanda tangan ini dia dong. Jadi langsung berpikirkan karena kan dengar tuh waktu yang lalu tuh setiap pasien mau masuk ada keluarga yang mau jaga harus langsung nyatakan pernyataan menandatangani seperti itu dan harus siap tanda tangan dengan pernyataan-pernyataan yang tersebut di dalam surat itu dan kita berpikiran supaya jalan gitu segala macam ini. Jadi sampai di muka kita baca bilang Bu ini mesti di paraf ada sekitar 20 item semua itu mesti tanda tangan ada isi nama tanggal nama pasien terus paraf kita hanya paraf sebagian dong yang kita rasa boleh kita mau paraf kita paraf terus seperti itu. Akhirnya kita bilang sudah sengaja kita tidak paraf tuh yang lain kok kita balik ulang. Akhirnya kita dapat panggil ulang harus mau paraf semua itu kita bilang. Kalau masuk dari pertama masuk kon orang sodorkan itu otomatis kan kita ya karena siap masuk otomatis kita mau tanda tangan semua ikuti dompet petunjuk dah. Tetapi ini kenapa 3 hari dapat lihat DP perubahan bagus kong tiba-tiba disuruh tanda tangan. Kita bilang ini ada apa ini dia dah. Seperti itu tapi pikir langsung berjalan dong. Akhirnya ya mau ndak mau kita tanda tangan dulu. Oke. Karena ikuti dompet prosedur. Oke, akhirnya sudah beranjak pulih dan lain sebagainya. Nah, Brother Dorvin sendiri diperhadapkan dengan hidup dan mati. Kan waktu itu diperhadapkan dengan hidup dan mati. Bagaimana pandangan Brother Dorvin, perasaan Brother Dorvin pada saat itu? Mungkin ingin lebih mendekat kepada Tuhan atau lain sebagainya. Gimana? Kita punya pikiran pertama itu ada pengeluhan. Ada pengeluhan kan. Kita pikir Tuhan kita coba bikin banyak dan kita kasih Tuhan banyak dan kita bikin berusaha jadi bagus kita mendekatkan diri ke Tuhan pokoknya ada apa ya kayak usaha begitu untuk mengagungkan nama Tuhan. Tapi kenapa kita diperhadapkan dengan hal seperti ini itu mengeluh. Tapi istri bilang berdoa jangan begitu. Tuhan itu ada kasih cobaan untuk kasih kuat torang dan bukan mau bikin torang siksa. Jadi berdoa. Nah, tapi kita tetap berpikir, Tuhan, kita sudah bikin yang terbaik. Kenapa enggak? Kita harus diperhadapkan seperti ini. Kita harus bagaimana? Dan di situ sadar kita ternyata Tuhan uji pot orang bukan orang lemah, tapi Tuhan tahu orang kuat. Nah, itu sebenarnya kita memang menyerah sekali. Cuman teman-teman selalu kasih kuat berdoa. Tuhan yang nak mau kasih tinggal pangana. Tetap berdoa. Percaya Tuhan akan mau kasih sembuh. Jangan menyerah. Dan kita sadar bahwa ternyata jangan memperhitungkan apa yang orang kasih ke Tuhan. Karena apa yang Tuhan kasih ke Tuhan itu tidak seberapa dari apa yang Tuhan kasih ke orang. Ya, karena Tuhan mati di kayu salib cuma mau tebus orang pedosa. Tuhan kasih yang jauh lebih banyak. Jadi jangan perhitungkan apa yang Tuhan kasih ke Tuhan. Usahakan berikan yang lebih kepada Tuhan. Nah, di situ kita kita berdoa, kita minta dia berdoa akan berusaha untuk kuat
situ. Oke, luar biasa. Berarti dalam keadaan terpuruk pun akhirnya orang bisa menemukan sesuatu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa Tuhan itu luar menolong. biasa. Ya, luar biasa ya cara Tuhan menyatakan kuasanya di dalam orang kehidupan. Dan akhirnya bagaimana ya? Akhirnya bisa sembuh di hari keberapa mulai merasakan kesembuhan dan akhirnya bisa keluar rumah sakit. Hari ke Tinggal kan hari kelima. kelima orang sudah di amarilis. Hari Sabtu Minggu itu so baikan, cuman dari perawat kita tanya dokter bilang, dok, kok kira-kira mau pulang kapan? Pas juga kebetulan ada saudara perawat, tanya bilang, kak, kalau DP hasil so bagus biasanya itu yang pasien COVID yang positif itu DP perawatan 6-7 hari, karena kan kasih habis itu obat paket 5 hari itu, terus dipantau untuk 2 hari. Kalau sudah tidak, dia bilang so DP virus so mati, so boleh pulang. Tetapi kalau ada gejala yang lain, karena kebetulan setelah dipantau sempat pemeriksaan lendir kan waktu itu, terbaca DP penyakit yang lama itu, walaupun dia so baik, so selesai DP pengobatan, tetap terbaca waktu dia ronsen paru itu DP bercak-bercak atau tanda-tanda itu masih ada. Dong bilang di paru-paru itu masih ada tanda-tanda putih, itu tidak hilang. Tetapi kebetulan pas dorang informasi seperti itu, dia bilang, kok dok berapa lama? Kalau dapat tahu lagi seperti itu berarti mau tambah lagi 7 hari, jadi sekitar 14 hari. Itu bilang, duh biasanya padahal makan so bagus, cuma waktu itu masih infus, masih supply infus sampai hari kelima masih infus. Akhirnya dia bilang so mengeluh, so bangka itu tangan tuh Ini merah so bangka. Waktu infus itu ini yang urat ini so mulai merah karena so sakit. Karena infus itu bukan hanya infus makanan, tapi ada juga salah satu ada juga obat antibiotik yang botol kaca kecil. itu memang khusus juga untuk penanganan bakteri, untuk melawan virus. Jadi infusnya itu sering dicabut pasang ya. Cabut seperti pasang itu. Jadi buat goyang. lebih parah. Jadi pas dorang kasih info bilang harus mulai dulu DP hasil paru itu, jadi mesti mau tunggu dokter itu hari Minggu. Bilang kebetulan dokter nggak ada hari Minggu, jadi mesti ada dokter besok. Jadi kita bilang, hari Sabtu itu ya, masih hari Sabtu dokter ada, dokter terakhir hari Sabtu. Dokter bilang, dokter jelaskan mau tunggu DP hasil paru itu karena masih ada itu. Kalau soalnya ndak mau menular, berarti boleh pulang ya. Kita langsung bilang, oh dok, dia kan sudah selesai perawatan, yang perawatan 2018 itu dia sudah selesai, obat paket itu sudah selesai ya? Oh iya ya, oh tinggal mau lihat DP hasil. Jadi karena dia hari Minggu so bagus, sampai hari Senin juga so bagus, so makan bagus, jadi orang mau bilang, dok, so bagus kok ini dia, so cabut infus, boleh pulang Kang. boleh pulang. Akhirnya sudah bisa pulang. Oke, luar biasa. Dari perjalanan di rumah akhirnya sampai ke rumah sakit, mengalami berbagai struggle, melihat kebesaran Tuhan memanggil orang-orang yang lain begitu, dan ya pasti memang ada jalan tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan, dan akhirnya belajar pun memiliki kesempatan lagi untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala dan bergabung bersama keluarga. Nah, apa sih pandangan brother tentang penyakit ini? Kalau dari pandangan dari segi kesehatan itu apa ya? Parah. Mungkin karena kita merasa lebih siksa karena kita punya postur tubuh kecil. Jadi merasa memang parah sekali. Itu lebih bagus orang harus jaga orang pola makan. Lebih bagus jaga pola makan. Karena penyakit ini kalau orangnya enggak makan itu DP bahaya sekali. Jadi jangan anggap enteng. Awalnya kita anggap enteng, cuma COVID, cuma flu biasa itu mau baik kok. Nanti sudah rasa DP siksa bagaimana baru takuti. Aduh, siksa sekali kok. Dokter pun bilang obat paling mujarab itu yaitu makan. Kalau sakit dipaksa makan, kok kita bilang. Sedangkan yang alami ini kan muntah mau makan nggak bisa. Jadi ya mungkin untuk setiap orang beda-beda Kang DP kondisi kan. Pak Dolphin memang jelas-jelas makanan itu dia ternyata penyakit itu merusak orang sistem imun, saluran pencernaan. Jadi dia kayak mau makan itu ditolak seperti itu. Dia merusak orang nafsu makan. Jadi itu membuat
dia lebih parah. Luar biasa sekali ya. Dan memang perubahannya nyata sekali karena cepat sekali waktu. Karena saya juga kan bertemu dengan Dolphin dan lain sebagainya. Itu tidak hitung minggu loh, hitung hari, sahabat cerita, langsung drop seperti itu. Dan puji Tuhan karena kebesaran Tuhan juga akhirnya Dolphin bisa sembuh dan kami senang sudah bisa kembali beribadah dan berjemaat. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga untuk pihak dokter ya, pihak rumah sakit juga yang pasti memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesembuhan pasien-pasiennya. Nah, dan luar biasa pertemuan kita hari ini ya. Saya sangat senang mendengar cerita seperti ini, walaupun di dalamnya agak miris ya mendengar ceritanya. Ada juga duka di dalamnya, ada juga kesaksian, ada juga sukacita ketika sembuh. Nah, apa nih pesan yang akan disampaikan oleh pasangan suami istri yang luar biasa ini kepada sahabat cerita mungkin yang saat ini mendengarkan, mungkin ada yang masih menganggap remeh dan lain sebagainya. Nah, dari sisi yang menjaga dulu, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat cerita yang ada? Memang penyakit ini kan baru toh, ketika orang terpapar, ketika masyarakat dengar, oh ada yang kena COVID, biasanya orang itu dikucilkan, biasanya orang itu akan mengucilkan orang, tetapi dari pihak keluarga kan, terutama kita yang kebetulan merawat, itu harusnya kalau sebagai keluarga, kalau ada orang anggota keluarga yang terpapar COVID seperti itu, keluarga itu harusnya menjadi bilang tameng paling harus ada di garis depan, karena dia kan jadi pelindung tuh, harusnya sudah mau bilangnya takut, tapi sebenarnya takut. Tetapi kan kalau orang mau biarkan, sebenarnya orang mau biarkan itu pasien COVID itu seperti tadi orang sudah ceritakan, dia pasien COVID itu dorang cepat sekali down, cepat sekali down. Jadi sebenarnya sebagai keluarga itu harus ada di tengah-tengah orang yang sakit itu, dan istilahnya apalagi yang siap untuk merawat itu harus selalu kasih support, istilahnya memberi semangat supaya DP imun itu yang tidak mau drop. Jadi kadang-kadang karena DP pikiran itu, jadi orang harus kasih semangat. Dan keluarga itu sekarang ini yang kalau ada yang tiba-tiba saat ini mungkin kena COVID, tidak perlu takut lagi. Sebenarnya tidak perlu takut karena kan tuh dari medis itu dorang kembangkan kan DP pengobatan, proses pengobatan, sehingga ada obat yang belum bilang sekarang ini sudah obat paket, jadi tidak perlu takut lagi ke rumah sakit. Karena yang selama ini dialami kan orang itu takut ke rumah sakit sebenarnya, tetapi orang percaya orang kehidupan itu di tangan Tuhan, jadi tidak usah takut. Tim medis itu dorang berupaya semaksimal mungkin untuk membantu. Mungkin pada tahun sebelumnya itu sampai kenapa mungkin masuk ke rumah sakit takut, karena juga perawat itu juga di sana, pas orang masuk perawat juga itu dirawat, karena dorang juga mengalami apa yang Dolphin alami, yang siksa waktu sakit itu dorang alami. Jadi karena waktu itu kan DP pasien banyak sekali, sehingga katuk mungkin ada beberapa pasien yang terlewatkan sehingga mereka mengalami duka cita, tetapi orang percaya itu katuk semua dari kehendak Tuhan, bukan karena kelalaian tim medis, tetapi tidak usah takut ke rumah sakit sekarang. Sambil berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena keluarga itu ya akan menjadi penyemangat sehingga bisa membantu proses penyembuhan lebih cepat. Oke, luar biasa. Jadi sekali lagi keluarga itu sebagai penyemangat. Karena orang yang kena COVID biasanya mudah drop. Nah, kalau dari sisi pasiennya sendiri yang mengalami, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat cerita? Mungkin pesannya apa ya? Meskipun orang ada di situasi yang parah sekali, jangan pernah mengeluh ke Tuhan, tapi lebih dekat ke Tuhan. Karena dengan orang lebih dekat ke Tuhan, apapun yang orang rasakan itu dapat rasa ringan sekali. Karena hanya Tuhan yang boleh tolong. Tuhan yang tolong orang lewat medis, lewat rekan-rekan yang kasih support. Tuhan yang kasih itu, bukan manusia yang punya inisiatif itu, tapi Tuhan kasih ke orang untuk mensupport orang lain. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, tapi lebih dekat kepada Tuhan. Itu saja. Oke, nah terima kasih. Sungguh kesaksian yang luar biasa.
dari pasangan suami istri, Kak Susi, Brother Dolphin, dan terima kasih sudah hadir di sini. Oke, harapannya tetap sehat-sehat. Amin. Tuhan jaga selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Bro Gary lihat tetap sehat. Amin. Oke, terima kasih sekali Ya, lagi, terima Tuhan kasih berkati. sama-sama. Oke, dan sahabat cerita, sekian podcast kami pada hari ini, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi anjuran dari pemerintah, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa jika sudah mulai timbul gejala untuk segera memeriksakan kesehatannya di rumah sakit terdekat. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan permohonan doa, bisa kirim permohonan doanya di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pondok Cerita. Pondok Cerita.